Woi anak-anak pemalas kaum rebahan yang nonton video ini, gua tahu kalian nonton ini sambil rebahan. Coba cek screen time TikTok kalian. Dasar pemalas, kalau udah lebih dari 2 jam, berarti kalian udah masuk ke doom scrolling namanya. Itu bahaya banget. Jadi kali ini abang bantu jelasin apa itu doom scrolling dan dampaknya. Terutama buat kalian yang nonton jarang beribadah dan cuman scrolling TikTok aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik dan Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas mengenai tentang dampaknya doom scrolling terhadap aktivitas-aktivitas ibadah dalam agama Islam. Jadi sebelum kita lanjut, kita cari tahu dulu nih, apa itu doom scrolling sebenarnya. Doom scrolling itu adalah aktivitas di mana kita men-scrolling atau dalam bahasa Indonesia menggulir di suatu platform tertentu yang mendukung aktivitas tersebut. Nah, kayak contoh misalnya nih, saya gabut nih, nggak ada kerjaan, saya pengen buka TikTok selama 5 menit, ternyata malah 5 jam, atau bahkan berjam-jam. Nah, itu namanya doom scrolling. Terus apa dampak dan juga bahayanya? Bahayanya dari doom scrolling yaitu ketika kita mendapatkan suatu video di platform itu, otak kita itu merilis yang namanya dopamin. Nah, dopamin itu apa? Dopamin itu ada simpelnya adalah sistem reward yang emang udah ada dari otak kita. Jadi dopamin itu bukan suatu hal yang berbahaya atau negatif. Dopamin itu tergantung dari mana kita mendapatkannya. Nah, dalam kasus doom scrolling, dopamin itu bisa menjadi berbahaya karena otak kita itu distimulasikan dengan konten-konten yang receh, pendek, murah, atau bisa dibilang itu dopaminnya sampah karena nggak ada proses dan juga ketika kita menyelesaikan aktivitas tersebut nggak ada hasil yang kita dapatin gitu. Jadi kegiatan bentuk itu nggak membangun apapun, nggak memberikan value apapun. Nah, dampak psikologis dari doom scrolling tadi, karena kita terbiasa dengan stimulasi konten yang mudah, murah, dan cepat, otak kita itu jadinya malas, susah fokus ke yang kebalikannya. Maksudnya kebalikannya itu apa? Maksudnya kebalikannya itu adalah ke konten-konten yang lama, panjang, dan juga aktivitas-aktivitas yang punya proses, kayak belajar, ngoding, baca buku, dan juga ibadah sesuai dengan tema yang saya angkat tadi, yaitu dampaknya dalam ibadah. Selain juga bisa bikin kita itu susah fokus dan juga malas, doom scrolling itu ketika kita berpindah dari satu video ke video yang lainnya, itu kan kita berpindah-pindah konteks. Nah, itu namanya konteks switching. Misalnya kita scrolling video pertama yang muncul, itu video tentang kritikan pemerintah terhadap MBG misalnya. Terus kita scrolling lagi, video meme yang lucu. Nah, itu dapat menguras energi mental kita karena konteks yang disajikan itu berbeda-beda dan juga tanpa batasan. Nah, karena kelelahan mental yang disebabkan oleh doom scrolling ketika kita hendak melakukan aktivitas ibadah kita itu terkadang itu jadi nggak khusyuk. Kenapa? Karena di memori kita itu masih tersisa konteks dari aplikasi di doom scrolling tadi. Nah, gimana sih cara ngatasin doom scrolling itu? Jadi itu sebenarnya cukup sederhana sih. Pertama, kita bisa batasi screen time kita terhadap aplikasi-aplikasi yang mendukung doom scrolling itu tadi. Misalnya kita batasin dalam 1 jam, itu kita cuman boleh dalam satu hari itu kita batasin cuman bisa 1 jam misalnya untuk scrolling TikTok, dan juga itu di jam tertentu. Terus cara yang kedua itu kita bisa matiin notif-notif yang nggak penting gitu, notif dari aplikasi itu. Kita cukup nyalain saja notif dari aplikasi-aplikasi yang penting kayak WA. Terus kita juga bisa biasain untuk mulai mengganti stimulasi kita tadi itu yang dari awalnya stimulasi yang dari konten-konten pendek ke stimulasi yang panjang.
yang ada proses, dan juga ketika kita menyelesaikan aktivitas tersebut itu punya nilai untuk membangun value atau skill kita. Misalnya kita belajar coding atau belajar apapun, belajar mengaji dan beribadah terutamanya. Kenapa? Karena beribadah itu juga memberikan dampak psikologis secara mental untuk menenangkan diri. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan tentang doom scrolling. Jadi sebenarnya kemunculan teknologi itu bukan untuk kita hindari, bukan berarti kita harus menjadi kembali primitif, tapi ya tergantung kita manajemennya, atensi kita ke aplikasi dan juga platform-platform. Jadi itu saja yang mungkin bisa menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, mungkin itu saja yaping saya mengenai doom scrolling dan dampak terhadap aktivitas ibadah. Saya di sini lebih banyak menjelaskan dalam perspektif pribadi dan sedikit pengetahuan mengenai neuroscience. Alasan mengapa saya lebih banyak menjelaskan dalam perspektif neuroscience dan teknologi dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya sekarang. Saya masih di tahap pembelajaran dalam agama Islam, terutama di mata kuliah ini, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk video yang editannya sederhana ini.